Halo, nama aku Eliezer Sabrianto, NIM 2020 11234. Jadi aku mau membahas sosialisasi MSIB. Mungkin kalau kalian udah tahu, ya bagus lah. Kalau belum, tonton terus. Nah, itu tulisan di bawahnya itu yang bakal kita bahas gitu. Ini adalah manfaat dari MSIB gitu. Jadi sayang banget kalau kalian nggak ngikutin gitu. Jadi presentasi ini dimulai dari sebuah chat gitu. Di 25 Juli temanku tiba-tiba ngechat nih, dia nanya nilaiku kan. Ya udah, terus aku langsung ngecek dong nilaiku di Anjungan. Cepet banget tuh, cuma 2 menit. Tapi saat aku ngecek terus aku sadar, aduh, di saat operasi aku ngulang ya kan. Tapi pada saat itu aku untung ikut MSIB, lebih tepatnya aku ikut SIB gitu, studi independen bersertifikat. Nah, berapa kayaknya sehari atau 2 hari berikutnya terus aku ngecek lagi nilainya kan, udah diupdate. Kayaknya di hari yang sama ya kan, ini nanyanya jam 1, di update nya jam 5 gitu, karena ini last day kayaknya 25 Juli itu last day nginput nilai. Terus aku cek kan, nilainya tiba-tiba berubah semua gitu loh, tiba-tiba A gitu, A semua gitu. Nah, bahkan yang riset operasi tadi itu kan, mana nih pointernya, tadinya D tiba-tiba jadi A gitu. Wow 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 gitu kan. Karena apa? Kalau dilihat dari nilai input yang aku masukin ya, itu memang nilainya harusnya A semua gitu, dan emang hasilnya akhirnya A semua ya. Cuman aku belum lupa screenshot aja. Nah, kok bisa gitu? Kok kayaknya seenaknya aja gitu, ngisi Excel sendiri, nilai-nilai sendiri gitu. Apakah ini tidak berdasar ya kan? Apakah ini nge-cheat ya kan? Oh enggak, santai aja. Jadi ini template pengisian dari PT Didikti kan. Aku ngikutin studi independen, ini perusahaannya, lokasi perusahaan, kegiatannya, terus ini deskripsinya, terus masukin nama, NIM, jenis anggota, nama dosen ya kan, gitu-gitu. Nah, basis nilainya itu adalah dari sertifikat yang didapat gitu loh. Tuh, peserta MSIB. Tapi sebenarnya ini SIB ya. Nah, ini program typo nggak tuh? Studi Independen Indobot Academy gitu. Nah, di belakang sertifnya ini ada nilai ya kan. Nilai capaiannya ini aku pakai buat ngonversi nilaiku yang sebelumnya tadi. Makanya seakan-akan kayak enak banget gitu ngisinya segini ya. Itu aja tadi ada yang 100, gak aku masukin 100 loh, karena gak realistis aja gitu nilainya. Apa contoh PLC tiba-tiba 100 gitu kan, nggak gitu. Tapi aku masih isinya 90, 93, 92 ya kan. Nah, di hari yang sama nih tanggal berapa, 25, bener kan, 25 Juli kan, July 25th ya, format Amrik ya, tanggal 25 Juli. Oh, ini 25 Juli tiba-tiba ada surat nih dari Elektro 1 ya kan. Wah, ini udah paling, udah dari prodi kan. Dia ngirim ke semua dosen pengampu mata kuliah MSIB. Isinya apa? Jadi dia bikin surat ya kan ke semua yang ikut pas itu MSIB cycle berapa ya, 5. Oke, nah itu semua nama di sini ya kan, itu dikonversi nilainya. Nah, terus nilai ini keluar akhirnya, tapi itu udah dalam surat ya, ini udah dalam surat ya. Aku nggak bukain suratnya. Nah, jadi untung banget gitu loh SIB itu, bisa dongkrak nilai. Jadi 20 SKS, bener 20 SKS gitu loh. Coba kita balik lagi ya, ini, nah kan full 20 gitu, padahal kan mata kuliah yang aku ambil, sebenarnya yang ngulang ya, sorry, nggak kelihatan ya. Nah, ini yang ini nggak aku konversi ya, karena ini di luar 20 SKS yang aku konversi. Praktikum sistem kontrol sama ini, untungnya ini dari awal emang udah dapat A ya, aku ngambil 24 SKS pas itu. Jadi ya aku mau bilang gitu, nggak bohong, 20 SKS konversi. Untuk yang cycle 6 atau yang sekarang ya, kalian, yang aku saranin ini bakal ngambil cycle 7. Pengalamanku ini cycle 5, oke. Okay? Cycle 6 tuh yang sekarang lagi berjalan, 7 itu yang bakal kalian daftar. Nah, yang cycle 5 itu 20 SKS nih, konversi studi independennya. Ini kampus kalian sendiri ya yang ngeluarin ya. Jadi biar kalian tuh nggak apa ya, deg-degan sendiri, konversi nggak gitu. Jadi seenggaknya nih cycle 5 udah ada buktinya nih. Kalau cycle 6 kan lagi berjalan nih. Jadi aku nggak bisa ngasih bukti cycle 6 dong. Cycle 5 terkonversi gitu.
Nah, cycle 6 tuh beberapa temanmu ada yang lagi jalanin termasuk aku ya, tapi kalau aku bukan studi independen lagi. Dan mereka sih dijanjinya 16 SKS, malah ada yang 14 atau 12 gitu, kurang paham. Tapi seenggaknya konversi gitu loh. Dan balik lagi ke sertifikatku ya. Mana ya? Nah, ini tuh aku akhirnya belajar ini gitu. Ini kan gak didapat dari mata kuliah gitu. Untuk mempelajari ini secara mendetil gitu dan belajar sama expertnya, benar-benar expertnya gitu. Jadi ada yang dari BRIN, jadi pembicara, ada yang dari Telkom, dari industri terkait, Bobo Box pas itu. Jadi ada hotel dengan IoT gitu. Jadi benar-benar belajar dengan apa yang ada di kehidupan nyata gitu. Jadi emang rugi banget kalau nggak ikut. Jadi itu dari segi ilmunya, segi konversi nilainya, dan itu baru studi independen ya. Aku belum bahas yang keduanya gitu. Karena MSIB kan ada M-nya ya. M-nya itu magang. Ini baru bahas studi independen. Itu untung banget. Oke, itu cerita tadi mungkin agak panjang, tapi itu untuk meyakinkan kalian kalau konversi kok gitu. Pasti konversi. Ya kan ada buktinya gitu. Udah terjadi di cycle 5 gitu. Oke, jadi ini ngebahas sedikit tentang prasyaratnya untuk mengikuti magang dan studi independen bersertifikat ya. Nomor satu nggak bisa dibahas. Dua, ini kalian beruntung ya, kampus kalian itu dinaungi oleh Kemdikbudristek gitu. Jadi kalau kampus tuh ada yang dinaungi oleh Kementerian Agama. Nah itu tuh nggak boleh ikut gitu, nggak boleh ikut MSIB gitu. Nah terus nah ini yang kenapa apa ya? Aku pengen ngasih tau kedua-dua, cuman tulisannya begini gitu, minimal semester 5. Ya semoga nanti kalau dua-dua nonton ini dan nyoba daftar ternyata bisa ya bagus lah, kalau enggak ya udah. Terus kenapa sampai sebegitunya aku getol bikin video ini, karena kan menterinya kan bakal ganti ya. Nadiem Makarim tuh kan bakal ganti, dan program MSIB ini bakal hilang bersama dia gitu. Menterinya kan ganti gitu, nggak mau, ya pokoknya intinya MSIB usai di 7 gitu, udah habis. Jadi kayak sayang banget kalau mungkin mikirnya nanti aku semester 8 baru mau ngambil, nggak, udah habis 7, habis sumpah, 7 habis. Oke, terus mahasiswa berstatus aktif, oke. Nah, jadi ini nomor 4 ya. Wah, ini sebenarnya infonya kurang bermanfaat buat kalian, tapi udah. Jadi kayak aku nih, aku tuh kan kalau lewat lihat jadwal semester eh magang, bukan, sorry, kalender akademik genap itu bakal sidang skripsi itu Juli, dan MSIB ku selesai Juni gitu, jadi baru boleh tetap boleh. Nah temanku yang IPB itu sidangnya dimundur-mundurin sampai MSIB nya selesai baru dia sidang gitu, karena ini tadi sebenarnya tulisannya cuma begini ya, tapi sebenarnya ada lagi tulisannya tidak boleh mengikuti sidang apapun gitu. Di sini nggak ada ya. 5 ini cross check data. 6 mengikuti program secara penuh. Oke. 7 oke. 8. Nah, 9 ini yang perlu disiapin ya, CV. Nanti bakal kita bahas mengenai CV ya. Transkrip nilai tinggal download di Anjungan. Surat rekomendasi dari UNIF sama surat pernyataan tanggung jawab mutlak, ada forumnya nanti, sama foto scan KTP. Oke. Nah, jadi simpelnya kalian untuk daftar tuh ikut ini kampusmerdeka.kemdikbud.go.id, masuk ke akun, ya kan? Langsung keluarnya ini, masuk, kliknya yang daftar ini, lalu pilih mahasiswa, masukin email dan ketik ulang alamat email. Nah, terkadang beberapa ada yang ngisi ini email kampus ya. Sebenarnya nggak perlu juga pakai email pribadi aja nggak apa-apa. Tapi kalau bisa yang profesional lah namanya ya. Walaupun kayaknya nggak ngaruh sih, cuman jelek aja. Udah pakai email pribadi nggak apa-apa. Begitu intinya. Terus, nah ini perguruan tinggi asal itu isinya nama ITPLN yang panjang ya, Institut Teknologi Perusahaan Listrik Negara. Oke, program studi pasti paham, NIM paham, NIK paham, tanggal lahir. Nah, terus muncullah ini kan. Nah, yang perlu diklik itu adalah, waduh sih nggak ada ya.
Oh, soalnya ini aku pakai ya akunku yang udah ada ya. Jadi sebelumnya tuh ada lengkapi dokumen nih harusnya dilengkapi. Tapi karena munculnya rekening bank jadi cycle 5 itu harusnya BRI, suruh bikin BRI. Cycle 6 tuh akhirnya disuruh bikin mandiri. Nah, aku nggak tahu nih cycle 7 bakal suruh ganti bank lagi apa enggak. Tapi ngikutin aja beritanya dan juga oke nanti kita bakal bahas lini masanya atau timeline acara. Jadi salah satunya juga kalian suruh bikin rekening gitu, rekening bank BUMN gitu. Ini nggak bisa pakai bank-bank swasta gitu. Nah, nah lengkapi dokumen ini masukin CV, transkrip nilai kan. Tadi yang udah dibahas. KTP, oh, udah nggak ada. Harusnya di bawah ada. Ya udahlah. SPTJM ya harusnya dibahas ya. Oke deh, ntar next dulu. Jadi masalah CV. Sebelumnya CV ku untuk SIB makanya CV ini ya kan. Sebenarnya kalau SIB tuh CV jelek juga nggak apa-apa ya. Kayak ini nih, kita tuh teknik ya. Tapi masih pakai teknik apa? CV kreatif tuh kurang gitu loh. Karena yang mau ditonjolkan kan adalah skill kita ya. Tapi kalau CV kita kreatif itu kan lebih menunjukkan ke apa ya? Seni gitu, estetika gitu. Estetika dari CV kita yang ditonjolkan. Harusnya kan skill gitu. Harusnya pengalaman kita, project kita, pendidikan kita begitu. Jadi yang lebih ku rekomendasiin adalah CV ATS ya kan. Itu. Jadi ada oke deskripsi singkat, terus pengalaman apa aja, terus pendidikan, terus ini ada project juga gitu. Jadi ini halaman kedua yang sebelah kanan ini ya. Jadi CV orang teknik kalau bisa ATS ya kan. Nah, website aduh malah. Oke. Nah, dari CV yang tadi, jadi kalau CV yang ini nih, ini kalau aku pakai daftar magang Merdeka, ini pasti gak lolos ya kan. Harusnya aku update CV kan, pakai yang ini. Nah dengan CV ini, aku pas itu tulisan ini masih engineer ya, tapi aslinya technician. Aku baru sadar setelah interview terus keterima gitu. Jadi harusnya ya adalah simpelnya engineer itu kan yang bakal mendesain, merencanakan, merancang. Engineer. Technician teknisi ya, yang service, yang ngerawat, nah itu. Jadi ya kenapa aku bahas perbedaan engineer sama technician juga? Karena eh, rasanya ya, kalau buat aku ya, teman-temanku tuh eh, nggak sadar kalau yang didapat di magangnya selama ini itu tuh technician gitu. Padahal target kita kan electrical engineer. Itu bahkan nama jurusannya tuh electrical engineering ya kan. Untuk menjadi seorang engineer. Tapi cuma apa ya, membantu maintenance gitu, merawat, mentok-mentok memperbaiki itu tuh masih technician gitu, teknisi. Bahasa kasarnya ya lu cuma bisa benerin nyervis, bersihin gitu, tapi lu bukan seorang perancang gitu. Nggak kasar sih, nggak berani ngomongnya. Ya begitu, jadi agak bohong dikit ya, karena aku baru sadar gitu. Jadi harapannya tuh maksudnya kalian eh di pikiran kalian tuh mikir gitu, oh iya ya engineer tuh ternyata seorang yang bisa gambar teknik, seorang yang bisa merancang single wire dan lain-lain itu ya, bikin diagram gitu. Tapi kalau cuma di kuliah doang gitu kan, implementasinya di project atau kehidupan nyata kan agak jauh ya, karena perlu perkembangan sampai bisa jadi relevan ilmunya itu. Nah, yang jembatan ini tuh apa? MSIB itu gitu. Mungkin kalau dari studi independen, ilmuku di kuliah dipakai buat bikin project, ya kan. Terus tapi kalau yang di magang itu cukup jauh ya, karena kampus kita tuh kan menyiapkan kita untuk kurang lebih jadi employee PLN. Tapi ternyata ilmu elektro tuh nggak cuma di apa, pembangkitan, transmisi dan distribusi gitu loh. Ada bagian keempat yang kalian lupa gitu, nggak? Ya, itu bisa dibilang pemanfaatan gitu. Karena kan listrik tuh habis disalurin itu siapa yang pakai gitu? Pemanfaatan. Nah, akhirnya terus aku dengan CV ini ikut magang. Nah, aku terima di Perumnas lah. Ini foto hari ini. Jadi belajar gambar teknik nih di sebelah sini. Nah, salah satu
kenapa harus belajar gambar teknik ini, karena terus memahami gitu loh. Kalau ini fotonya pipa lagi ya, bukan. Tapi posisiku tuh MEP, mechanical, electrical, plumbing ya. Jadi aku ngurusin perpipaan, listrik, dan segala urusan di tengah-tengahnya lah. Nah, ini buat nunjukin ini aja sih. Aku kerjaan di konstruksi lah, jadi mandor ya kan. Nah, ini plumbing kan ya, ngurusin perpipaannya. Dan belajar ini loh. Ini tuh aku nggak merasa dapat loh di kampus loh. Karena di kurikulum kita kan nggak ada gambar teknik kan. Ini aku kaget loh belajar ini. Ternyata AutoCAD diperlukan. Itu maksudnya kenapa perlu tahu bedanya technician dan elektrik apa engineer gitu. Engineer itu harusnya bisa loh. AutoCAD kayak gitu tuh harusnya bisa loh. Tapi aku nggak bisa gitu. Karena nggak di push gitu. Dan akhirnya untungnya kan dengan ikut MSIB ini sadar gitu loh. Engineer harusnya bisa, ya kan? Gimana mau planning kalau nggak bisa gambar coba? Gimana nunjukin idemu di dalam kepala ini yang abstrak terus ditunjukin ke hasil yang apa ya, terlihat gitu, suatu yang jelas. Nah itu cara menuangkannya kan dari aplikasi gitu salah satunya. Nah itu manfaatnya ikut MSIB. Nah, kalau mau pakai CV yang aku buat itu kan websitenya pakai ini. Cuman maintenance pas 6 bulan yang lalu kayaknya aku cek. Nah, mendingan itu buka Word kan ya. Buka Word first document, terus klik more template sini kan. Ini 2019 kayaknya Wordnya. Terus ketik ATS di sini, di searchnya enter. Terus nanti muncul ya contoh ATS ATS stylish atau basic ini kan. Nah itu yang bisa kalian pakai untuk masukin data diri kalian beserta pengalaman dalam CV ATS. Oke. Nah, MSIB itu ya, jadi kan mitra atau apa ya, perusahaan lah, bisa dibilang perusahaan yang studi independen maupun magang itu masih review gitu sampai mana, publikasinya aja 13 Mei lah paling awal ya. Jadi sebenarnya kalian nggak telat-telat banget gitu loh kalau daftar sekarang, walaupun walaupun ini tanggalnya nih udah mulai dari 16 nih. Jadi kan tulisannya 16 April gitu, mungkin kan ada yang mikir wah yang dari 16 April lebih mungkin diterima gitu. Tapi kalau mitra yang MSIB ini mulainya masih 13 Mei, jadi kalian nggak ketinggalan itu. Jadi kalian masih punya waktu banyak untuk mempersiapkan diri, entah CV entah dokumen apapun itu, untuk mendaftar sebelum 13 Mei, sebelum tiba-tiba mitranya keluar semua. Astra, Mayora, PT Haleora Power tuh tahun apa, MSIB 5 tuh keluar tuh. Terus MSIB 6 akhirnya PLN Persero ada. Aku nggak tahu ya MSIB 7 ada apa enggak. Kalian harus cek terus gitu loh. Jadi bahkan perusahaan-perusahaan yang ada di forum MBKM Mandiri PLN Group kalian tuh ada di MSIB itu gitu loh. Jadi kalau ya bisa keterima di sini lebih keren lagi karena keuntungan yang satunya lagi itu yang belum kusebut ya, walaupun ada di awal. Nah itu kalau bisa kalian juga ikut daftar di sini dicoba, karena MSIB 7 terakhir gitu. Sumpah rugi kalau nggak ngikut. Minimal tuh kalian nyoba, nyoba ditolak nggak apa-apa daripada nggak nyoba ya kan. Kalian bingung gitu, menyesal nggak pernah nyoba ya kan. Nah, ini tanggalnya kan seleksi dan offering tanggal segini nih. Paling paling ujung 12 Juli, terus next dulu ya. Nah, pelaksanaan kan 6 Agustus nih. Terus iya juga mobilisasi keberangkatan. Nah, ini info penting nih. Mobilisasi keberangkatan. Jadi apa? Kalian daftar di mana aja, mau sebut dah kota apa aja di Indonesia. Pengiriman. Travel kalian tuh dibayarin, diganti. Jadi cobalah gitu. Kayak pas itu ada perusahaan bagus kayaknya di Gresik, aku lupa apa. Nyambung banget dengan elektronika industri gitu, harus lemah maksudku. Tapi aku nggak ambil gitu. Padahal ini dapat ini mobilisasi keberangkatan gitu. Rugi kalau kalian nggak dapat. Jadi mungkin kalian sekarang di sini terus pengen balik ke kampung kalian gitu, tapi dibayarin ya ini. Ini kesempatan kalian. Ini kesempatan kalian. Oke. Nah, ingat-ingat tanggalnya nih ya. 6 Agustus mulainya. Ini paling parah ya. Padahal kan kalian kemungkinan aja nyampe sana baru tanggal segini ya. Nah, kalau lihat dari kalender akademik genap ya, kan kalian kuliah dari 12 Maret sampai 6 Juli ya kan. Terus UAS itu sampai 27 Juli. Jadi masih sempet tuh. Ini aja batas penyerahan nilai
3 Agustus. Jadi apa ya? Ini KHS aku lupa lagi apa. Apa kalian tuh punya waktu banyak gitu loh. Bukan waktu banyak. Itu nggak nabrak sama jadwal kalian kuliah. Jadi kalian bisa aja setelah kuliah selesai nih, seselesai-selesainya ya, serampung-rampungnya 3 Agustus gitu. 6 kalian udah mulai magang gitu loh. Kurang gercep apa gue tanya. Kurang keren apa? Kesananya ke tempat magangnya dibayarin. Ya Allah, rugi banget nggak ambil, sumpah. Nah, yang 7 itu udah makin, kita bisa bilang makin liar lagi karena apa? Sebelumnya tuh kan adanya cuma ini nih, magang MSIB nih, ya kan? Aku ngecek OBS bentar. Oke, nyala. Nah, magang MSIB itu yang aku bahas dari tadi ya, dapat nih uang saku, mobilisasi travel, mentorship, ya kan? Terus ada kegiatan seperti ini, ya whatever lah. Nah, uang saku ini itu aku tahu angkanya, ada di kepalaku. Cuman nggak ada buktinya buat nunjukin ke kalian kan. Tapi nanti ada buktinya akhirnya ketemu. Nah, yang MSIB itu yang aku bahas. Nah, tapi ada lagi magang mandiri. Jadi kalian kalau buka websitenya Kemdikbudristek, bukan ding, Magang Merdeka, itu yang ada sekarang magang mandiri karena apa? Mereka nggak ikut seleksi. Mereka nggak ikut seleksi seakan seperti magang MSIB ini kan, yang ada di lini masa atau timeline tadi. Nah, ini pun ya kan, itu ada duitnya juga gitu loh. Walaupun kalian tetap harus pas interview tanya-tanya ya benefitnya apa, karena kan karena tulisan ini kan tergantung tiap-tiap perusahaan, jadi kalian harus cari tahu masing-masing pas interview. Nah, ini kita masuk ke cuan ya kan. Nah, jadi tulisannya itu ini pengalaman yang MSIB 5 ya. Makanya aku bisa pede nyebut angka ini ya. Karena MSIB 5 dapat segini, dan seingatku ada tulisannya gitu ya, MSIB 6 juga dapatnya segini. Ya kalau di bawah itu ya ya udahlah ya. Tapi kan duit ya, duit ya duit ya. Jadi pembayaran mereka tuh dibagi 2 termin ya. Termin 1 itu 3 bulan setelah magang. Terus termin 2 tuh sisanya. Jadi kalau magang kan 5, berarti ya 3 bulan terus 2 bulan baru turun. Nah, 3 bulan pertama tuh turunnya segini. 8 8 juta 400 gitu dibagi 3, 2,8. Nah, itu baru yang MSIB. Ini yang mandiri ya. Walaupun perlu realistis ya. Kita kan elektro ya. Tapi bisa aja, kenapa enggak ya? Pede aja gitu. Sales engineer internship. Jadi kalau kalian punya LinkedIn, kalian mulai sadar gitu loh, kalau lulusan kita itu nggak mayoritas tapi ada pola gitu loh. Nah, kenapa kelihatan kalau mereka agak banyak lah jumlahnya, bisa dibilang banyak, nggak tahu persentasenya, kalau bakal jadi sales engineer gitu. Jadi kenapa nggak kalian persiapan diri aja jadi sales engineer internship ya kan, biar lulus langsung kerja gitu. Kalau ini oil field ya, mungkin ini perminyakan, benefitnya 6 juta per bulan, 6 juta per bulan ya kan. Ini aja nggak nyampe setengahnya bro, ya kan, cobalah. Nah, ini juga website yang mungkin kalian perlu tahu gitu ke depannya kalau kalian nanti nyari lowongan kerja. Jadi ada website selain LinkedIn buat nyari kerja, Glints ya. Jadi masukin data diri, CV dan lain-lain ke situ buat nyari kerja. Nah, jadi bisa milih entah MSIB atau mandiri gitu loh. Either way cuan ya kan. Nah, tapi kalau aku habis ngecek website magang tuh, yang muncul baru yang mandiri nih. Yang tadi aku tunjukin kan tuh. Itu pun 489 mandiri. Dan yang engineering kayaknya 15 posisi doang, dan mayoritas itu lebih berhubungan ke TI sama SI. Nah, studi independen tuh belum ada yang muncul sama sekali. Karena kalau ini full MSIB, nggak ada yang mandiri. Gitu. Jadi emang kalian harus nunggu untuk studi independen. Kalau studi independen itu perusahaannya banyak sih. Ada kayak teman-temanmu cycle 6 itu ikut amati, kayaknya itu kayaknya lebih ke drone. Terus aku IoT, Indobot Academy. Terus ada yang manufaktur apa ya, komponen-komponen kecil. Perusahaannya apa aku lupa. Eh, Stanhope tuh cukup sulit ya interviewnya, karena dia benar-benar menguji kemampuan elektromu. Jadi ditanya tentang PLC, tanya tentang eh, teknik, tanya tentang RL.
begitu. Terus apa lagi ya, ada juga dokter robot. Dokter robot itu malah lebih unik lagi, dia kayak berbagai bukan kurikulum, berbagai mata kuliah dengan berbagai jurusan gitu, entah ada mesin, ada apa ya, elektro di situ dicampur gitu, jadi kalian bisa milih, tapi yang pasti itu relatable sama proyek lapangan. Nah, sorry agak lama tadi ngomongnya. Nah, daftarnya, loh kok kenapa sama MSIB-nya? Udah gitu doang. Ih, gitu doang. Lah, kenapa ada di sini ya? Ya udah pokoknya begitu ya. Nah, kalau kalian nggak keterima MSIB atau kampus Merdeka, aku nggak tahu ya. Tapi kalau info dari kam apa ya, temanku sipil 19, katanya kalian juga bisa nyoba Magenta. Jadi kalau setauku, kalau temen, bukan, kolega kerja di tempat magang itu ngambil Magenta saat dia udah lulus, ya kan? Biasanya begitu kata dia. Tapi temanku 19 sipil tuh ada yang ngambil Magenta juga pada saat dia masih kuliah. Dia keterima di mana sih? Jasa Marga. eh, Project tol, bikin tol karena dia sipil kan. Nah, di Magentaku ini ngeceknya berapa bulan yang lalu ya. Itu tuh ada buat elektro juga tuh. Electrical Engineering System gitu-gitu. Coba aja gitu. Masalah konversi kalau yang Magenta aku kurang paham ya, tapi kan seenggaknya dia nyambung sama elektro, jadi ntar apa namanya, diskusikan dengan prodi, kepala prodi ya. Tapi kalau sekiranya semester 7 ini kalian nggak dapet MSIB, terus pengen nekat nyoba Magenta, aku silahkan, aku cuma ngasih tau jalurnya aja ya. Kalaupun semester 7 kalian merasa terlalu beresiko, ntar ambil di 8, atau setelah kuliah lulus terus nggak dapat kerja, coba Magenta, jadi biar magang dulu di industri gitu kan, seenggaknya membangun CV gitu kan. Jadi apa ya, video ini dibuat dengan harapannya meningkatkan penyerapan tenaga kerja lulusan ITPLN angkatan 2021 ke bawah gitu. 2020 mau nonton juga ya udah telat gitu. Sorry Fat, enggak sih, harusnya tentang Magenta, ya udah lupakan, pokoknya begitu ya. Jadi harapannya kalian eh, nonton video ini jadi sukses, semangat, ya kan, punya tujuan gitu, dan nggak nganggur intinya gitu. Semoga bermanfaat ya untuk briefing tentang magang kolektif MBKM Mandiri PLN Group dari TPLN setelah ini ya. Setelah nunggu dari dosen kalian briefing. Thank you guys. Oh, bentar. Sama dapat ini. Asik, dapat ini, Bro. Tuh, magang Merdeka dapat itu. Rugi nggak dapat? Ikut ya? Ikut.